Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdian Kasim dengan NIM E1 E1220226. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah SMPAKAR tentang mengenai penjelasan dan praktik melihat dataset sampai divisualisasi datanya. Langsung saja di sini tuh saya memakai dataset Wine dataset. Kita import dulu Pandas. Di sini kenapa kita perlu untuk mengimport Pandas? Karena Pandas itu adalah library Python yang dirancang untuk mempermudah kita manipulasi dan analisis datanya. Dan juga kenapa kita from Pandas plotting import scatter matrix itu? Karena juga fungsi scatter matrixnya itu digunakan untuk membuat scatter plot matrix, yaitu untuk kumpulan grafik sebar yang menunjukkan hubungan antara semua pasangan kolom numerik dalam dataset. Langsung saja kita ke yang datasetnya. Di sini kenapa kita di sini kodenya ini kenapa kita membuat dataset wine dari library scikit-learn yang merupakan itu kumpulan data bawaannya sering digunakan untuk machine learning. Fungsi load wine-nya ini untuk mengambil dataset wine, yaitu data tentang karakteristik kimia dari 3 jenis anggur yang berbeda. Datasetnya ini terdiri dari fitur numerik seperti kandungan alkoholnya, keasamannya, dan senyawa kimia lainnya. Setelah datasetnya dimuat, nanti objek wine datasetnya itu akan berisi data dalam bentuk dictionary-like object dengan informasi seperti data fitur, label target, nama fitur, dan deskripsi datasetnya. Langsung saja kita lihat di sini. Nah, sudah. Setelah itu kita mencetak key-nya ya. Kita print. Ini dataset. Kayak gitu. While dataset case. Nah, di sini itu eh, kode ini fungsinya itu untuk mencetak kunci atau key dari objek wine datasetnya tadi, yang merupakan hasil dari pemanggilan fungsi load wine.
Di sini wine dataset case ini adalah untuk mengambil, dia fungsinya itu mengembalikan semua kunci yang ada di objek wine dataset tadi dalam bentuk dictionary, kunci dictionary case yang mirip dengan dataset. Dan hasilnya ini outputnya ini objek wine dataset tadi itu adalah suatu data mirip, eh, adalah dictionary yang berisi informasi tentang dataset wine. Setiap kuncinya itu mengacu pada bagian tertentu dari dataset. Di sini ada data itu berisi data fitur numerik, dalam bentuk array 2 dimensi, di mana setiap baris itu adalah sampel dan setiap kolom itu adalah fitur. Sedangkan target ini adalah untuk label kategorinya atau jenis anggurnya dalam bentuk array 1 dimensi. Biasanya berupa 0, 1, 2 yang mewakili kelas. Ya, frame ini adalah untuk opsi untuk mengembalikan data dalam bentuk data frame pandas jika tersedia. Target names itu adalah nama-nama kelasnya, misalnya kelas 0, kelas 1, kelas 2, yang memberikan label deskriptif untuk setiap kategori. Sedangkan DesGR ini itu adalah untuk deskripsi lengkap tentang datasetnya yang mencakup informasi tentang fiturnya, jumlah sampelnya, dan tujuan datasetnya. Sedangkan fitur names ini adalah daftar nama fitur seperti alkohol, malic acid, dan lain-lain yang menjelaskan setiap kolom dalam datanya. Langsung saja di sini kita akan print DesGR-nya. Print dataset. SGR. Fungsi dari kode ini itu digunakan untuk mencetak potongan awal deskripsi dataset wine yang dimuat menggunakan load wine. Wine dataset SGR ini tuh untuk mengakses deskripsi dataset wine dari objek wine datasetnya itu. DSGR ini tuh adalah salah satu kunci dalam wine dataset yang berisi teks panjang menjelaskan dataset termasuk jumlah sampel, fitur, kelas target, dan informasi tambah lainnya. Sedangkan 193 ini memotong string deskripsi hingga 193 karakter pertama. Potongan ini hanya menampilkan bagian awal deskripsi untuk menjaga agar outputnya tetap ringkas. Di sini langsung saja. Di sini deskripsi yang ditampilkan itu adalah bagian awalnya dari dokumen dataset WINE tadi, bawaan dari Jupyter. Bagian WINE datasetnya ini adalah referensi internal atau angkor dalam dokumentasinya biasanya digunakan untuk mempermudah navigasi atau hyperlink di file teks berbasis REST. Di bagian wine recognition dataset ini adalah judul datasetnya yang menunjukkan bahwa data ini digunakan untuk mengenali jenis anggur berdasarkan sifat kimianya. Ini adalah untuk garis pemisahnya yang digunakan untuk menandai bagian baru dalam deskripsi. Bagian dataset karakteristik ini adalah untuk menandai bagian yang menjelaskan karakteristik utama dataset seperti ukuran data, jumlah fitur, dan jenis atributnya. Nah, di bagian number of users ini adalah dataset yang memiliki 178 sampel anggur yang akan digunakan untuk analisis atau pelatihan modelnya nanti. Di bagian number of attribute 13 numerik, predictive attribute and Desi adalah dataset yang memiliki 13 fitur numerik yang bersifat prediktif atau digunakan untuk membedakan jenis anggurnya. Fitur ini mencakup data kimia seperti kandungan alkohol, keasaman, kadar magnesium, dan sebagainya.
Setelah itu kita print lagi point dataset. Dataset di sini kita lihat SCR-nya lagi. Sama seperti sebelumnya, when dataset dictionary itu untuk menginset elemen dengan kunci dictionary dari objek when dataset. Dictionary itu berarti deskripsi lengkapnya. Ya, perbedaannya yang ini itu menunjukkan bahwa seluruh isi stringnya diambil tanpa pemotongan. Kan yang ini ada pemotongannya. Di sini hanya ada 193, di sini hanya ada 193 karakter. Sedangkan yang ini tuh tidak pemotongannya. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya. Sini kelasnya itu ada 3. Kelas pertama itu eh, kelas pertama itu kelas 0 yang ada 59 sampelnya. Kelas kedua itu kelas 1 ada 71 sampel. Dan kelas ketiga itu kelas 2 dengan 48 sampel. Di sini dapat kita lihat sama seperti sebelumnya, wine recognition dataset itu adalah untuk identitas datasetnya. Di sini dapat kita lihat jumlah instansinya itu ada 178 sampel anggul dan 13 atribut numerik prediktif dan 1 atribut kelas. Atributnya itu ada alkohol, malic acid, alkalising of ice, magnesium, total phenols, flavonoids, proanthocyanins, color intensity, wood. Dan kelasnya itu ada kelas 0, kelas 1, dan kelas 3. Statistik ringkasnya itu menyediakan rentang nilai min-max, rata-rata min, dan standar deviasi itu untuk setiap atributnya. Contohnya alkohol. Rentang nilai minnya itu di antara 11 dan rentang nilai maksnya itu di antara 14,8. Sedangkan rata-ratanya itu di antara 13, dan standar deviasinya itu 0,8. Dan juga di sini dapat kita lihat proline berbeda tadi, ada min 278, maksimalnya itu 1680, minnya rata-ratanya 756, dan standar deviasinya itu 315. Di sini dapat kita lihat nilai atributnya itu hilang, tidak ada atribut yang hilang maksudnya. Non. Missing atribut itu value. Di sini dapat kita lihat sumber datasetnya itu, kreatornya itu R.A. Fisher, dan penyumbangnya itu Misael Marshall. Tanggalnya dataset pertama kali dibuat pada Juli 1988. Langsung saja kita ke bagian print target nih.
Kode ini tuh digunakan untuk menampilkan nama-nama targetnya atau kelas dan fitur atau atribut yang terdapat dalam dataset Wine Explanation tadi. Di bagian Wine Dataset Target Names ini adalah target names itu adalah elemen dalam Wine Dataset yang menyimpan nama-nama kelas dalam dataset. Kan tadi dataset Wine itu memiliki 3 kelas yang memakai jenis Anggur berbeda, adalah kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Sedangkan di bagian Wine Dataset Fitur Names itu adalah elemen dalam Wine Dataset yang menyimpan daftar nama fitur atau atribut yang digunakan untuk menganalisis data. Dataset ini kan memiliki 13 atribut numerik tadi, ada alkohol, mileage acid, as, alkalinity of as, magnesium, dan seterusnya. Nah, di sini dapat kita lihat ini. Nah, ini. Di sini dapat kita lihat di bagian target names itu kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Di sini itu target names itu menunjukkan kategori atau kelasnya dalam dataset. Datasetnya memiliki 3 kelas. Kelas 0 itu jenis anggur pertama, kelas 1 itu jenis anggur kedua, dan kelas 3 itu kelas 2. Kelas 2 itu jenis anggur ketiga. Sedangkan di bagian fitur names-nya ini adalah daftar atribut atau variabel independen yang digunakan untuk menganalisis dataset. Bagian alkoholnya ini adalah kandungan alkohol dalam anggur. Malic acid ini adalah kandungan asam malat. Asin itu adalah kandungan abu. Alkalinity of S adalah alkalinitas abu. Magnesium itu adalah kandungan magnesium. Total fenol itu total fenol dalam anggur. Flavonoids adalah kandungan flavonoidnya, dan seterusnya. Saja kita ke bagian kita lihat IP datanya. Sampai data setnya. Format Wine Dataset resep. Di bagian Wine Dataset data ini adalah merupakan salah satu elemen dari dataset yang disimpan dalam variabel Wine Dataset. Elemen ini biasanya berisi data numerik seperti fitur atau atribut dalam datasetnya. Sedangkan di bagian tipe ini adalah fungsi bawaan Python untuk digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu objek. Biasanya apakah datanya itu ada sebuah list, array, dictionary, atau lainnya. Nah, di bagian format ini adalah menggunakan metode format untuk memasukkan variabel ke dalam string yang ingin dicetak. Di sini dapat kita lihat tipe datanya itu adalah kelas NumPy array. NumPy. Jadi datanya itu tersebut berupa array NumPy. Nah, di bagian baris kedua ini adalah untuk menampilkan properti dari array NumPy tadi yang menunjukkan dimensi atau bentuk datanya. Jika data berbentuk tabel, SEP akan memberikan tabel dengan jumlah baris dan kolom. Nah, di sini dapat kita lihat dataset itu memiliki 178 sampel dengan masing-masing sampel memiliki 13 atribut.
Nah, NumPy itu adalah struktur data yang sangat efisien untuk menyimpan dan proses data numerik sering digunakan dalam analisis data dan hasil. Terus setelah itu kita print save of data. Print data set. Print. There's 5 values. Nah, pada baris pertama ini, kita mengakses bagian data dari dataset. Menunjukkan set itu menunjukkan dimensi atau ukuran dalam bentuknya. Bagian sini itu bisa n sample, n features, yaitu jumlah baris dan kolomnya. Tujuannya adalah menampilkan dimensi datasetnya untuk memverifikasi ukuran data, misalnya jumlah sampelnya sampel atau baris dan fitur atau kolom. Nah, sedangkan di baris kedua, di sini itu menampilkan sampel awal dataset agar kita melihat bagaimana data mentanya disusun. Di sini kan ada wine dataset data banding 5. Di sini kita mengambil 5 baris pertama dari dataset. Wine dataset data itu berisi seluruh data sampel dalam bentuk array NumPy dengan indeks 5. Kita filter data untuk menampilkan hanya 5 baris pertama saja. Sini dapat kita lihat outputnya. Bagian sini itu save of data 17 data yang memiliki 17 baris jumlah sampelnya dan dataset yang memiliki 13 kolom jumlah fitur atau atributnya. Sini dapat kita lihat berikut data minta dari 5 sampel pertama itu 15 pertama di masing-masing sampel memiliki 13 fitur itu. Ini di sini setiap angka itu adalah nilai untuk fitur tertentu. Bagian sini kayak ini 14.023. 14,23 itu adalah kadar alkohol untuk sampel ini. Sedangkan di bagian 1,71 adalah keasaman tertentu. Halo? Waalaikumsalam, sama si video. Sebentar dulu ya. Dan saya telepon balik. Sama si buat video. Sedangkan 1,71 itu adalah untuk keasaman tertentu. Di bagian terakhir 1065 itu adalah jumlah fenolnya tertentu. Nah, di bagian baris kedua itu sampel 2 seperti sebelumnya juga sini ada 13,20 itu ada untuk kadar alkoholnya. Dan di bagian terakhir itu ada 1050 jumlah fenol tertentunya. Dan seterusnya. Di sini Di sini setiap angka dalam baris itu mewakili nilai atribut tertentu untuk sampel anggol. Fitur-fiturnya itu biasanya mencakup proses seperti kadar alkohol, keasaman, kadar gula, warna atau pigmen, kandungan fenolnya. Tujuan untuk kita menampilkan outputnya ini adalah untuk kita memahami isi datanya tadi. Dengan kita melihat beberapa baris pertama, kita bisa mengecek apakah data itu sudah sesuai atau ada masalah. Dan juga kita mengidentifikasi struktur datanya.
Ini penting sebelum kita melanjutkan ke analisis lebih lanjut seperti pelatihan model machine learning atau visualisasi data. Lanjut lagi di kode berikutnya. Sini kita baik. Ya. Di sini itu seperti sebelumnya, tapi yang pertama itu kan dia menampilkan 5 baris pertama. Nah, di sini kita tuh menampilkan eh, dari baris kelima dari terakhir. Ketika kode ini dilakukan itu, 5 baris terakhir dari data itu akan ditampilkan setiap baris merepresentasikan satu sampel anggur, sementara setiap kolomnya merepresentasikan nilai dari fitur tertentu seperti kadar alkoholnya sebelumnya ya. Nah, di sini kan dapat kita lihat outputnya. Di sini tuh outputnya itu menampilkan 5 baris terakhir dari dataset tadi. Dengan masing-masing baris merepresentasikan satu sampel anggur. Setiap angkanya itu dalam baris adalah nilai numerik yang mewakili fitur tertentu dari anggur secara keseluruhan. Tujuan analisis ini adalah untuk menambahkan informasi yang berguna untuk memeriksa data pada akhir dataset untuk memastikan integritas datanya, atau tidak ada nilai kosong atau tidak valid. Melihat apakah ada pola atau variasi pada data terakhir, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dataset sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Lanjut, kita ke kita melihat tipe target. Nah, kode ini tuh berfungsi untuk mengeksplorasi data target pada dataset wide yang berisi label atau kelas mm, untuk setiap sampel anggur. Nanti outputnya itu akan seperti ini. Di sini tuh tipe datanya itu kan kelas 6P array. Nah, menunjukkan bahwa terjadi seperti dalam array nanti. Nah, di bagian sini lagi kan ada 178, menunjukkan bahwa area target itu memiliki 178 elemen sesuai dengan jumlah baris atau sampelnya itu dalam data. Nah, di sini array ini berisi angka-angka 0, 1, dan 2 yang masing-masing mewakili label kelas dari sampel anggur. Dataset point memiliki 3 kelas. Yang pertama itu 0 kelas pertama, 1 kelas kedua, 2 kelas ketiga. Di sini itu kelas 0
atau label 0, label pertama dalam array itu muncul sebanyak 59 kali dari indeks 0 hingga 58. Ini menunjukkan bahwa ada 59 sampel anggur dalam kelas pertama. Sedangkan kelas 1, label kedua muncul sebanyak 71 kali dari indeks 59 hingga 129. Sedangkan kelas 2 atau label 2 itu label terakhir muncul sebanyak 48 kali dari indeks 130 hingga 127. Ini menunjukkan bahwa ada 48 sampel anggur dalam kelas. Langsung saja kita jadinya transfer. Fungsi kode ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih, training, dan data uji testing menggunakan fungsi train test split dari library scikit-learn. Nah, di bagian pertama ini, fungsi ini memisahkan dataset menjadi dua subset, yaitu data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk melatih model machine learning, data uji digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang telah dilatih. Nah, di bagian parameter input ini, when dataset data, when dataset target, dan random state no. Situ berisi fitur when dataset data itu berisi atribut dari dataset when tadi itu. Bentuknya adalah array 2D6i dengan shape 178 sampel dan 13 kolom. Dan when dataset target itu berisi label atau kelas target dari dataset when. Bentuknya adalah array 1D6i dengan shape 178. Random state ini adalah memastikan pembagian datanya yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Jika tidak disetel, pembagian datanya akan dilakukan secara acak sehingga hasilnya dapat berbeda di setiap eksekusi. Dengan kita menerapkan random state sama dengan 0, kita akan mendapatkan hasil pembagian yang sama setiap kali kode dijalankan, sehingga reproduksi hasil lebih mudah. Di bagian strain, xtest, ytrain, dan ytest ini adalah untuk mengembalikan 4 subsetnya. Strain itu adalah data latih atau fitur digunakan untuk melatih model. Xtest itu adalah data uji atau fitur digunakan untuk menguji model. Sedangkan ytrain itu adalah label target yang sesuai dengan strain. Ytest itu adalah label target yang sesuai dengan xtest. Itu kita lihat set training. Fungsi kode ini adalah untuk menampilkan ukuran atau bentuk set dari data latihnya tadi dan target latih yang dihasilkan dari fungsi train test split. Di sini kan outputnya itu kan strain shape itu 133, 13. Nah, kan tadi itu jika dataset memiliki 178 sampel dan 75% itu digunakan untuk pelatihan, maka outputnya itu seperti ini.
133 jumlah sampel data LAPI dari 175% dari total 128 sampel. Nah, 13 jumlah fitur pada setiap kolom. Di bagian Y train shape ini adalah untuk subset dari wine dataset yang digunakan sebagai label target latihnya. Kan sama seperti sebelumnya, kan datasetnya kita memiliki 178 label target dan 75% itu digunakan untuk pelatihan. Nah, ya transepnya itu ada 133 jumlah label target yang sesuai dengan jumlah sampel dalam strain. Setelah itu kita di sini kode di sini tuh untuk mencetak informasi tentang dimensi data pengujian yang disimpan dalam variabel xtest dan ytest. Xtest itu adalah untuk kumpulan data fitur atau inputnya yang digunakan untuk menguji performa model setelah pelatihan. Bentuknya menunjukkan jumlah sampel dan jumlah fitur untuk setiap sampelnya. Ytest itu adalah label atau target yang sesuai dengan data di xtest tadi. Di kumpulan data fiturnya tadi itu. Label ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik prediksi model dibandingkan dengan nilai terkesan sebelumnya. Di sini dapat kita lihat fiturnya itu ada 45. Susun datasetnya, X itu data, Y itu target. Setelah itu kita ke bagian data frame-nya. Strange forms, scatter matrix, data size itu 1519, space itu base 20,8 Kode ini digunakan untuk membuat scatter matriksnya atau matriks pencar dari data pelatihan menggunakan data fitur strain dan label ytrain. Jika kita membuat data frame-nya, when data frame itu dibuat dari data strain dengan kolom diberi nama menggunakan when dataset fitur names strain berisi fitur-fitur numerik dari dataset wine, dan when dataset fitur names itu adalah daftar nama kolom atau fitur yang sesuai. Nah, di sini kan baris kedua itu adalah scatter matrix atau membuat scatter matrixnya. Fungsi scatter matrix itu digunakan untuk menghasilkan visualisasi hubungan antara semua pasangan fitur dalam data pelatihan. Parameter pentingnya itu adalah C sama dengan Y train untuk memberikan warna pada setiap titik berdasarkan label Y trainnya tadi, sehingga visualisasi itu menunjukkan distribusi datanya berdasarkan kelas, yaitu ada 1519 mengatur ukuran grafik agar besar dan mudah dibaca. Marker nolnya itu adalah menentukan bentuk titik sebagai lingkaran. Hash width-nya itu adalah bin 20 mengatur jumlah bin untuk histogram di sepanjang diagonal S60 itu adalah untuk ukuran titik pada scatter plot.
dan alpha 0,8 itu untuk menentukan transparansi titik-titik agar data yang pada tetap terlihat. Di situ adalah untuk kita melihat hasil visualisasinya tadi dari scatter matrix membantu memahami polanya, korelasi atau distribusi datanya antara setiap pasangan fitur. Misalnya fitur yang memiliki pola yang dapat dibedakan dengan jelas antara label kelas dapat menjadi fitur penting untuk model. Visualisasi ini sangat berguna dalam analisis eksplorasi data. Sebelum kita melatih model ke dalam model machine learning. Kita lihat saja outputnya. Di sini dapat kita lihat visualisasi dari scatter matrix yaitu yang menampilkan hubungan antara berbagai fitur dalam dataset WAN. Setiap plot yang menunjukkan bagaimana dua fitur berinteraksi dengan titik-titik berwarna yang menunjukkan label kelas dari data Yatra ini. Diagonal scatter matrix itu pada diagonal utama itu kita akan melihat histogram untuk setiap fiturnya yang menunjukkan distribusi nilai fitur tersebut. Fitur dengan distribusi yang bervariasi antara kelas yang warna berbeda tidak saling tumpang tindih menunjukkan bahwa fitur ini relevan dalam membedakan kelas. Off diagonal plot, scatter plot, inilah scatter plot. Di luar diagonal menunjukkan hubungan antara pasangan fitur jika terdapat pola tertentu seperti cluster atau garis pemisah yang jelas di antara warna, pasangan fitur tersebut lebih informatif untuk membedakan kelasnya. Sebaliknya, jika titik-titik dengan warna berbeda bercampur secara acak, pasangan fitur tersebut mungkin kurang membantu dalam klasifikasi. Fitur dengan visualisasi bagus itu informatif atau jelas itu hubungan alkohol dengan proline. Kita lihat ya hubungan alkohol dengan proline ini. Alkohol dengan proline. Ini. Terlihat memiliki pemisah warna yang cukup jelas, terutama untuk satu kelas. Hubungan flavonoids ini ya. Hubungan flavonoids dengan color insentif. Ini. Dia juga menunjukkan pola distribusi yang cukup terpisah untuk kelas tertentu. Dihasilkan beberapa fitur seperti flavonoids dan praloin. Dan ini dia memperlihatkan distribusi yang berbeda antara kelas menunjukkan bahwa fitur ini signifikan dalam membedakan kelas. Sedangkan fitur dengan visualisasi kurang bagus atau kurang informasi, hubungan antara fitur seperti as dan alkanicity of as. Nah, ini. Di sini itu menunjukkan titik-titik yang lebih bercampur dengan warna yang sulit dibedakan. Beberapa fitur seperti non-flavonoid phenols memiliki distribusi yang lebih mirip di antara kelas sehingga kontribusinya terhadap pemisah kelas mungkin kurang signifikan. Secara keseluruhan, fitur yang menghasilkan pola pemisahan warna yang jelas lebih baik untuk digunakan dalam membangun model machine learning karena kita memberikan informasi yang relevan untuk membedakan kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.